fokus yaitu linear umum atau general linear model gitu ya. Nah, kalau secara umum kita mempunyai kalau di kalkulus kita kan punya yang namanya sistem persamaan linear gitu ya. Jadi suatu sistem persamaan linear yang bisa kita selesaikan dengan eh, metode salah satunya metode matrik. Nah, pada model linear umum ini kita yang menyangkut parameter, kemudian menyangkut fungsi distribusi. Nah, parameter ini nanti yang akan kita uh, duga. Jadi apakah uh, parameter ini memenuhi kalau kita duga, ya dugaan kita apakah menjadi penduga yang baik atau tidak. Jadi kalau uh, kita berangkat dari kenyataan bahwa kalau kita misalkan kita bekerja, kita mempunyai suatu data. Data itu bisa data karena kita mencari, bisa juga karena data itu diberi oleh pihak lain. Katakanlah saya punya data. Nah, saya harus menarik kesimpulan mengenai data tadi terkait dengan populasi dari data tadi. Jadi kalau katakanlah kita mau memperoleh sekumpulan data mengenai perilaku pelanggan. Nah, data ini dikumpulkan dalam periode waktu tertentu pada waktu tertentu pada suatu tempat. Terus pimpinan meminta kepada kita untuk melakukan analisis terhadap data tadi mengenai perilaku pelanggan ini. Bagaimana kita menarik kesimpulan mengenai perilaku pelanggan untuk populasi pelanggan, bukan untuk sampel pelanggan. Kan sampel itu datanya, data kita punya punya kumpulan data itu sampel. Nah, ketika kita harus menarik kesimpulan mengenai populasi, bagaimana kalau toko ini pelanggannya, perilaku pelanggannya seperti apa? Maka kita harus menganalisis, mengolah data, sampel itu untuk menarik kesimpulan ke populasi. Nah, salah satu hal yang pertama kita lakukan kalau kita punya data sampel itu adalah membuat model. Dari model itu kita akan melihat bagaimana fungsi distribusi dari model tadi. Kalau misalkan paling sederhana adalah dari data itu kita plot, kita masukkan ke Excel, kita masukkan ke SPSS, kita masukkan ke R, kemudian kita plot. Dari plot itu kelihatan pola fungsi distribusinya. Nah, dari fungsi distribusi itulah kita akan memprediksi kira-kira seperti apa populasi dari data yang kita peroleh ini. Nah, kalau data, misalkan begitu kita plot, itu langsung ketahuan fungsi distribusinya. Oh, fungsi distribusinya eksponensial, fungsi distribusinya Poisson, misalkan seperti itu. Berarti analisis kita cepat bisa kita lakukan. Nah, yang jadi kendala adalah kalau begitu kita plot, kita tidak mengenali fungsi distribusi tadi. Apakah, wah ini nggak kelihatan kalau eksponensial. Berarti harus ditransformasi dulu. Transformasi, apakah dicari logaritmanya, dicari eksponensialnya, dicari apa derivatifnya, gitu. Kita lakukan transformasi. Transformasi pertama langsung ketahuan fungsi distribusinya. Berarti pekerjaan kita lebih mudah. Nah, yang jadi kendala kalau transformasi kedua juga belum kelihatan fungsi distribusinya. Maka kita harus lakukan transformasi lagi. Sehingga bisa jadi model yang awal tadi kita buat itu modelnya kurang pas. Bisa saja modelnya pas, tapi ternyata ada penyimpangan atau error.
sehingga kita menduga parameternya menjadi menyimpang. Nah, seperti itu ya. Kondisinya seperti itu. Nah, sekarang kalau saya berangkat dari model, ya, katakan dari data, tadi kita punya data kita plot, kita lakukan segala sesuatu sehingga kita punya model ini. Y sama dengan X beta plus epsilon. Nah, ini modelnya adalah model linear umum. X-nya ini adalah matrik, ya, matrik variabel acak. Ukurannya N kali P. Tidak harus persegi ya, N kali P. Dengan asumsi N-nya lebih banyak. Jadi barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Nah, kalau seperti ini, kita anggap bahwa X ini mempunyai rank penuh. Jadi ranknya adalah P. Ukuran N kali satu itu jadi Y1, Y2, Y3 sampai YN. Gitu. Nah, B cari. Kalau kita punya sampel beta itu kita bisa peroleh dengan membuat model. Kita peroleh, oh betanya sekian gitu. Nah, yang dari kendala adalah ketika beta ini harus kita cari untuk populasi. Inilah yang disebut dengan nanti penduga. Ya, jadi kita melakukan dugaan-dugaan terhadap parameter ini. Nah, asumsi kita mulai dari awal ya, kondisi awal. Di sini ada yang namanya epsilon. Nanti kaitannya dengan error ini. Semakin kecil error, semakin baik. Jadi kalau kita katakanlah forecasting, peramalan, errornya ini mendekati nol, berarti peramalan kita baik. Gitu ya. Nah, kita berasumsi error ini rata-ratanya nol. Ya. Kemudian varian dan kovarian dengan sigma. Sigma ini adalah matrik varian dan kovarian. Jadi kalau interaksi antara baris ke I dan kolom ke I itu menjadi varian, sementara interaksi baris ke I kolom ke J itu menjadi kovarian. Ya, kita asumsikan ini epsilonnya matrik kovariannya epsilon. Tentu saja nanti dengan variannya adalah sigma kuadrat. Nih, model kita seperti ini. Nah, dari model Y X kali beta plus epsilon, ini yang perlu kita perhatikan banget adalah epsilonnya. Kenapa? Karena error ini, kita berorientasi error ini menuju ke nol. Jadi, model ini juga sangat tergantung di samping kepada dan X ya. Tapi yang paling menentukan adalah distribusi daripada error ini. Ya, kita harus fungsi distribusinya apa ini. Nah, di sini kita berasumsi di awal dia rata-ratanya nol, kovariannya sigma. Berarti kita berasumsi epsilon ini berdistribusi normal. Nah, kemudian tadi matrik atau kovarian dari epsilon itu sigma. Jadi di sini kita lihat perilaku matrik sigma ini sebagai matrik ya, sebagai matrik apakah dia ranknya penuh, apakah dia matrik idempoten, apakah dia matrik simetri, apakah dia matrik eh, diagonal, dan seterusnya. Jadi kita lihat perilaku sigma ini sesuai dengan karakteristik matriknya. Nah, setelah kita memperhatikan epsilonnya, maka yang kita juga tidak boleh lupakan adalah kondisi mengenai X dan Y-nya.
Kalau X ini ranknya penuh, maka kita sebut sebagai model penuh. Sedangkan kalau ranknya tidak penuh, maka kita sebut sebagai kan oleh rank dari X. Nah, tadi kita asumsikan X ini ukurannya N kali P ya, dengan rank P, ranknya penuh. Oke. Nah, pada model ini ada dua kasus. Kasus yang pertama terkait dengan epsilon, tentu saja terkait dengan epsilon. Itu kasus yang pertama. Kalau epsilonnya ini berdistribusi normal dengan dengan rata-rata nol dan variansi sigma kuadrat. Tadi kita eh, definisikan matrik kovariannya sigma. Sedangkan variannya adalah sigma kuadrat. Jadi pada kasus satu, epsilonnya ini berdistribusi normal dengan dengan rata-rata nol dan varian sigma kuadrat. Kalau ini dibuat dalam bentuk umum, tidak dalam bentuk eh, varian gitu ya, variansinya bukan sigma kuadrat, maka epsilon ini berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan variansinya sigma kuadrat V. Jadi matrik V, karena matrik V ini bisa kita peroleh dari matrik I. Jadi secara umum bisa kita generate itu menjadi seperti ini. Ini kasus yang pertama. Nah, tentu saja sigma ini parameter yang nanti akan kita cari seperti apa sigma kuadrat. Yang kedua, kalau epsilon ini distribusinya tidak diketahui. Ya, distribusinya kita belum tahu karena di plot belum kelihatan. Gitu. Nah, tetapi kita tahu dari data, dari sampelnya bahwa rata-ratanya nol dan matrik kovariannya sigma I kuadrat. Gitu ya. Jadi ini distribusinya tidak diketahui. Nah, dalam kasus yang kedua ini, maka ruang parameter atau parameter yang ingin kita ketahui adalah dua, yaitu beta dan sigma. Ya. Sebenarnya kasus satu dan dua sama-sama mencari beta dan sigma. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, oke. Nah, sekarang kalau begitu, bagaimana kita mencari penduga buat beta dan sigma kuadrat? Nah, yang pertama kita beranggapan epsilon ini kan punya distribusi tertentu. Kalau dia punya distribusi tertentu, berarti kita punya fungsi kepadatan. Demikian juga dengan Y dan X. Kalau saya mulai Y, ini ya, model kita Y, ini berdistribusi normal dengan rata-rata X kali B dan variansinya sigma kuadrat I. Jadi saya anggap oke, berarti Y-nya berdistribusi normal dengan rata-rata ini. Nah, kalau Y berdistribusi normal ini, berarti saya punya fungsi likelihood-nya, yaitu fungsi kepadatannya. Fungsi likelihood-nya, kalau normal dengan rata-rata ini dan variansi ini, itu adalah yang ini.
Ini kan rumus standar kita, fungsi likelihood. Nah, untuk menyelesaikan, kita akan cari beta dan sigma kuadrat. Dari likelihood ini ada eksponensial nih. Kalau langsung saya samakan dengan nol, pangkat berapapun itu nggak pernah nol. Maka saya gunakan transformasi logaritma. Sehingga kalau eksponensial ditambah logaritmanya menjadi fungsi biasa. Jadi kita menggunakan logaritma dari fungsi likelihood-nya. Nah, seperti teorema dasar kalkulus, kalau saya punya fungsi non-linear, karena ini likelihood, ya likelihood-nya eksponensial, berarti non-linear. Untuk menyelesaikan, untuk optimasi terhadap fungsi nonlinier, caranya adalah derivatif pertama disamakan dengan nol untuk memperoleh titik kritis. Kemudian derivatif kedua untuk mengecek apakah itu maksimal atau minimal. Kalau dia positif, berarti minimal. Kalau negatif, berarti maksimal. Prinsip itu yang kita gunakan untuk mencari penduga dari beta dan sigma kuadrat pada fungsi likelihood yang ini. Nah, fungsi likelihood-nya ini saya tarik logaritmanya supaya menjadi fungsi biasa. Setelah saya tarik logaritmanya, ini ya saya peroleh dua formulasi. Karena kita tarik logaritmanya, nah dua formulasi ini saya anggap setelah log itu saya derivatifkan nanti. Derivatifkan saya samakan dengan nol. Ya, ini lognya kita sederhanakan dengan parameter tadi beta dan sigma kuadrat. Nah, tadi saya sampaikan logaritma derivatifkan terhadap dua parameter, yaitu terhadap beta dan sigma. Terus disamakan dengan nol, ketemu titik kritis. Ini likelihood-nya kita derivatifkan terhadap B, nah, log dulu, terus derivatif terhadap B, kita samakan dengan nol. Maka akan saya peroleh sigmanya ini, betanya ini. Jadi, sigma ini dan beta ini masih kita sebut sebagai penduga likelihood maksimum, maksimum likelihood. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya kita harus cek apakah beta dan sigma kuadrat ini merupakan penduga yang baik, yaitu tidak bias. Sementara ini kita baru menyimpulkan bahwa beta dan sigma kuadrat punya penduga maksimum likelihood, yaitu ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nah kalau tidak ada, kita lihat untuk mengecek apakah beta dan sigma kuadrat ini nanti penduga tak bias, maka harus cek pertama sebagai statistik cukup. Setelah nanti terpenuhi sebagai statistik cukup, baru kita biasnya. Oke, nah, nah, jadi kayak gini. Oke, jadi, nah karena tadi kita berangkat dari model kita, X kita di sini, X kita adalah N kali P, bukan merupakan matriks persegi.
Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan matrik general inverse. J inverse. Ya. Jadi menggunakan G inverse. Oke. Jadi kita sudah punya penduga maksimum likelihood untuk beta itu ini, sedangkan untuk sigma kuadrat itu ini. Hitung-hitungannya tadi ya, saya nggak detailkan. Sehingga dari apa yang kita lakukan ini, kalau saya formalkan menjadi teorema seperti ini. Kalau saya punya model Y sama dengan X kali beta plus epsilon, dengan epsilon itu berdistribusi normal dengan variansi sigma kuadrat, maka penduga maksimum likelihood untuk beta dan sigma kuadrat adalah beta bintang dan sigma kuadrat bintang yang dirumuskan sebagai berikut. Itu. Oke, saya kira cukup jelas ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh apa yang kita bicarakan ini. Contoh. Nah, oke, kalau misalkan saya punya model ini ya, Y plus beta nol, beta satu X satu, beta 2 X 2 plus epsilon, misalkan seperti itu. Nah, katakanlah Y-nya ini, X satu ini, X 2 dan X 3-nya ini. Maka kalau ini saya tulis dalam model kita yang Y sama dengan X beta plus epsilon kan menjadi begini. Y-nya ini, X-nya tadi ini X1, ini X2, X3. Betanya, beta nol, beta satu, beta 2. Karena tadi kita kan punya nih, ya, oke. Epsilonnya diasumsikan berdistribusi normal
dengan eh, sim dengan rata-rata 0 dan variansinya sigma kuadrat. Oke, sehingga kalau saya tulis menjadi Y sama dengan X kali beta ini. Jadi kalau saya tulis kan menjadi begini. Nah, kita akan menduga beta ini berapa sih? Beta 0, beta 1, beta 2-nya berapa sih? Gitu ya. Nah, dengan formulasi ini, beta itu sama dengan ini, ya, beta ini, maka saya cari X transpos X, kan sekali lagi, beta itu kan sama dengan X transpos X inverse kalikan X transpos kali Y. Jadi, X transpos X ini, X kali X transpos kali Y ini, terus X transpos X ini dicari inverse-nya, dikalikan X transpos Y. Nih, sehingga saya peroleh beta nolnya 33,06, beta satunya min 0,189, beta duanya 10,718. Berarti saya punya model kita untuk populasi jadi seperti ini. Silakan dicermati. Oke, dari contoh. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita mengecek dia sebagai penduga tak bias. Berarti yang pertama kita cek dulu dia apakah merupakan statistik cukup. Beta dan sigma kuadrat itu merupakan statistik cukup atau tidak. Kalau sudah, ya kita cek eh, penduga tak bias. Sebagai penduga tak bias atau tidak. Oke, nah kita tadi punya fungsi likelihood atau fungsi kepadatannya kan ini.
karena Y berdistribusi normal gitu ya tadi ya. Oke. Nah, ternyata kalau ini fungsi kepadatan ini saya tulis sebagai hasil kali dua fungsi, yaitu pertama fungsi yang tergantung pada parameter saja, terbebas dari variabel. Sementara yang kedua itu fungsi yang hanya tergantung kepada variabel, harus terbebas dari parameter. Ternyata fungsi kepadatan ini bisa saya tulis seperti itu dengan mengambil fungsi variabelnya adalah satu. Sehingga terbukti bahwa beta dan sigma kuadrat itu statistik cukup. Ya, oke. Sekarang kalau sudah terbukti dia penduga maksimal likelihood, terus sudah dia statistik cukup, maka tinggal kita mencari penduga tak biasnya. Atau kita salah satu caranya dengan mencari fungsi distribusi dari beta dan sigma kuadrat. Nah, model kita tadi X, Y sama dengan X beta plus epsilon. Epsilon rata-ratanya nol. Sehingga kita bisa melihat Y itu sebagai fungsi dari X kali beta. Nah, kalau Y sama dengan X kali beta, maka karena X-nya matrik, betanya matrik, Y-nya matrik, maka saya punya beta itu ini general inverse dari Y. Kenapa general inverse? Karena X-nya bukan matrik persegi. Kalau B ini sebagai general inverse dari X kali Y, maka kita cek apakah ini tak bias dengan cara mengambil ekspektasinya. Nah, ternyata ekspektasi dari beta itu sama dengan beta itu sendiri. Berarti ini beta itu penaksir tak bias. Ya, dengan hitung-hitungannya ini. Mungkin bisa diperhatikan untuk hitung-hitungan secara matematisnya.
Oke, ya. Jadi betanya ketahuan. Sekarang sigma kuadratnya. Sigma kuadrat tadi kita punya persamaan ini. Nih. Nah, dengan cara yang sama, ya, kita cek apakah sigma kuadrat ini merupakan penaksir tak bias. Nah, salah satu caranya adalah dengan melihat fungsi distribusinya, seperti tadi saya katakan. Nah, kalau sigma kuadrat itu sama dengan ini, tetapi kita tahu bahwa I dikurangi general inverse, ini matriks simetrik idempoten. Maka kita menggunakan materi sebelumnya pada pertemuan ke-10. Kalau saya definisikan variabel acak U seperti ini, itu ya, transformasi gitu ya, maka U ini berdistribusi Ki kuadrat non sentral. Nah, karena dia non sentral berarti dicari parameter maupun derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya bisa dicari hmm, trace dari I min X general inverse. Ini derajat kebebasannya, yaitu berarti karena tadi ranknya adalah P, maka derajat kebebasannya menjadi N min P, dengan asumsi N-nya lebih besar dari P. Sedangkan parameter non-sentralnya, sigma kuadrat dan betanya, itu kita kumpulkan menjadi lambda ini, parameter non-sentralnya. Nah, ternyata lambda ini sama dengan nol, berarti dia C kuadrat dengan jadi 0,NP. Berarti dia parameter eh, rata-ratanya 0 dengan derajat kebebasan N min P. Di sini U ya. Oke, jadi U-nya ini dengan derajat kebebasan NP. Nah, dari langkah pertama dan kedua mengenai beta dan sigma kuadrat, maka terbukti bahwa sigma kuadrat maupun beta sigma kuadrat bintang ya, sigma kuadrat bintang maupun beta bintang yang merupakan penduga maksimum likelihood merupakan penduga tak bias untuk beta dan sigma kuadrat. Jadi terbukti dia penduga tak bias. Nah, dari penduga tak bias tadi, kita punya beberapa formulasi untuk sigma kuadrat. Jadi sigma kuadrat di atas tadi sudah kita tulis. Sigma kuadrat. Oke. Maka saya bisa tulis sigma kuadrat bintang ini dan B. Jadi kedua penduga tak bias itu saling independen. Nah, rumus untuk sigma kuadrat itu ada beberapa, salah tiganya adalah ini. Silakan dicermati.
Oke, ya. Jadi rumus yang pertama, beta penaksir atau penduga dari beta itu ini sigma kuadratnya ini di rumus yang pertama tadi. Sehingga sigma kuadrat saya bisa tuliskan sebagai Y transpos kali ini per N min P. Yang kedua, sigma kuadrat itu sama dengan general inverse dari X kali Y per N P. Nah, ini akan kita gunakan berikutnya untuk menuliskan formulasi penduga tak bias dari sigma kuadrat. Apa yang kita lakukan ini secara formal kita tuliskan dalam bentuk teorema seperti ini. Betanya tadi sudah, sigma kuadratnya ini. Ya, betanya, sorry, beta. Ini. Nah, betanya udah tahuan ini. Betanya, eh, nah, ini secara formal saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti kalau betanya sudah, kita cek ulang benar nggak nih sigma kuadratnya ini. Gitu. Teoremanya begini. Oke, kita lihat ke sigma kuadratnya. Kita punya rumus tadi dari 3 rumus. Salah satunya ini dan ini. Nah, dari rumus sigma kuadrat ini kita cari ekspektasinya. Apakah ekspektasinya sama dengan realitasnya? Ternyata terbukti bahwa ekspektasi dari sigma kuadrat topi atau penduga dari sigma kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Jadi terbukti bahwa sigma kuadrat topi merupakan penduga tak bias dari sigma kuadrat.
Oke, nah selanjutnya teorema terkait dengan eh, hubungan antara sigma kuadrat dengan derajat kebebasannya. Kalau model kita tadi Y sama dengan X kali beta plus epsilon, dengan epsilon berdistribusi normal, gitu ya, rata-rata 0, dan variansi sigma kuadrat, atau Y-nya berdistribusi normal XB distribusi normal eh, dengan rata-rata XB dan variansinya sigma kuadrat. Oke. Nah, maka rasio antara derajat kebebasan dengan variansinya sama dengan SSR per sigma kuadrat. SSR ini adalah jumlah kuadrat residu kaitannya dengan epsilon. Oke, nah kemudiannya ini SSR itu ini SSR-nya. Nah, kita punya bentuk kuadrat ini Y transpos AY itu berdistribusi eh, C kuadrat non sentral. Ya, jadi oke. Karena dia non sentral berarti lambdanya dicari, ternyata lambdanya ini sama dengan 0. Lambda itu adalah parameter non sentralnya. Oke, untuk tugas ini. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Anda? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Materi saya taruh di Google Classroom dan nanti saya perbaiki yang sebelum-sebelumnya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.